Shalom teman-teman semuanya. Shalom Shalom. Romo, Shalom. shalom para frater. Teman-teman, saat ini dalam kesempatan yang luar biasa membahagiakan ini, saya bersama dengan Romo Patrisius de Jesu CEC, dengan Frater Ian dan Frater Brian, kita akan bincang-bincang bersama tentang tahun jubileum yang gak kerasa loh, tinggal setengah tahun lagi. Sudah belum teman-teman melakukan ziarah Porta Sancta? Atau jangan-jangan masih diam di rumah saja nih? Sudah belum banyak-banyak berdoa? Atau jangan-jangan banyak buka WA? Maka kita mau mengenal supaya kita makin sayang sama tahun jubileum ini. Apa sih keistimewaannya? Apa yang menjadi tahun jubileum ini sesuatu yang luar biasa bagi kita umat beriman? Romo Patris, boleh dong diinformasikan kepada kami, kepada teman-teman tentang keistimewaan tahun jubileum 2025. Ya, baik frater dan para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan tahun 2025 ini Paus Fransiskus mencanangkan tahun kerahiman ilahi. Maksudnya, Paus mengingatkan kita semua akan kerahiman Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa, terutama orang-orang yang mau bertobat, yang mau mengakukan dosanya dan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mau menerima kembali, mau mengampuni dosa-dosanya. Saya kira itu, brother. Jadi tema utama inti dari tahun jubileum adalah kerahiman Tuhan, yang membuka hati, membuka tangan, menyambut kembali anak-anaknya yang pulang kepada Bapa dalam pertobatan luar biasa. Tapi ada yang lebih istimewa nih. Mungkin teman-teman kalau lihat di gereja-gereja ada banyak ikon-ikon Luce dan kawan-kawan. Itu artinya apa sih Luce dan kawan-kawan, dan kenapa harus diangkat ikon itu? Tema apa sebenarnya di tahun jubileum ini? Boleh Frater Ian menjelaskan tema tahun jubileum 2025 dan dasar kitab sucinya? Oke frater, untuk tema tahun kita, tahun 2025 ini seperti yang diambil oleh Paus kita Fransiskus, tema utamanya itu adalah tentang pengharapan. Yang kita lihat di gereja-gereja melalui gambar Luce dan kawan-kawan, itu menunjukkan pengharapan seperti yang ditekankan atau dasar kitab sucinya itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang lebih spesifiknya itu dalam Roma bab 5 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 5. Di situ menyatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah itu sudah tercurah di dalam hati manusia oleh Roh Kudus. Di sini menggambarkan bahwa Roh Kudus itu yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati manusia itu sehingga manusia itu mau untuk terus berharap kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu, Frater. Terima kasih Frater. Ngomong-ngomong nih ya, pengharapan tidak mengecewakan. Tapi nyatanya realita dunia saat ini banyak sekali hal-hal yang mengecewakan. Mulai dari peperangan, imigran yang ditolak di mana-mana, pemulangan kaum imigran, dan menimbulkan rasa haru, rasa iba, bahkan mungkin patah semangat, kegelisahan dalam diri orang yang mendengar semua kepahitan itu. Tapi Paus Fransiskus bilang kita masih punya harapan, dan kita dapat menemukan itu di dalam dunia sekarang ini. Boleh dong Frater Brian berikan kepada kami, kepada teman-teman, tanda-tanda pengharapan bahwa dunia ini masih punya harapan yang besar. Oh ya, benar sekali ya Frater Moses ya. Bagaimana dunia saat ini dipenuhi oleh peperangan, dipenuhi oleh masalah yang kadang membuat orang-orang tertentu itu kehilangan harapan. Tapi ya kita bersyukur karena Tuhan melalui Paus Fransiskus memberikan tahun ini agar kita semakin disadarkan bahwa pengharapan itu sungguh nyata dan tidak mengecewakan. Ya. Ada beberapa tanda yang diberikan oleh Paus Fransiskus yang bisa kita temukan bahwa itu adalah tanda pengharapan di tahun ini. Tanda yang pertama itu bagaimana kita memberi perhatian kepada perdamaian. Ya, apalagi dengan situasi dunia yang penuh peperangan,
tentu semua kita, saya yakin siapapun itu menginginkan yang namanya damai. Yang selain itu juga kita juga dipanggil untuk memberi perhatian kepada mereka yang sakit, para imigran, para lansia, dan yang tak kalah penting itu perhatian bagi para kaum muda. Ya, kita pasti tahulah dengan perkembangan dunia saat ini, apalagi kita bisa nonton di media sosial lah, di apalah yang itu yang ditampilkan oleh teknologi itu, kita melihat bahwa banyak kaum muda yang justru kehilangan harapan. Mereka mengalami, ya dalam bahasa gaulnya itulah hopeless. Ya, banyak yang tenggelam dalam narkoba lah, pergaulan bebas lah. Intinya bagaimana mereka sudah kehilangan jalan kebenaran. Ya, artinya di tahun ini kita dipanggil untuk memberi perhatian kepada kaum muda yang mengalami kehilangan harapan. Tetapi kita bersyukur karena Roh Kudus masih bekerja dalam diri kaum muda yang masih mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Mereka yang mau membantu orang-orang yang mungkin mengalami kekurangan, mengalami bencana. Ya, tak sedikit juga anak-anak muda yang mau memberikan dirinya membantu orang-orang miskin. Kita bisa lihat di konten-konten mereka itu banyak anak muda yang membantu orang-orang miskin. Artinya ya, melalui anak-anak muda yang masih berharap seperti ini, kita juga diajak untuk mengajak orang-orang muda lainnya supaya mengalami pengharapan yang sama. Terima kasih, Frater. Romo, para Frater, ngomong-ngomong tentang perhatian pada kaum muda, ternyata kita, institusi kita, Stika Santo Yohanes Salib ini juga sudah melakukan wujud nyata. Jadi kalau kata orang, kita nggak omong doang. Nggak omong-omong ya. Kita sudah menghimpun kaum muda lewat 3 perayaan besar di tempat kita. Pertama, waktu hari ulang tahun Stikas, Dies Natalis Stikas pada tahun ini yang ke-13 tahun, kita mengadakan perlombaan-perlombaan. Memang temanya adalah kebangsaan, tetapi di dalam perayaan Ekaristi Puncak dipaparkan kepada kaum muda bahwa kita adalah generasi pengharapan. Kita nggak boleh putus asa. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Acara yang kedua, perayaan yang kedua tidak kalah luar biasa adalah talk show tentang tahun jubileum. Secara spesifik dijelaskan tentang tahun jubileum, tentang Luce juga, ikon yang imut itu, dengan tema Lead Me to Hope, pimpin aku pada pengharapan. Ini dihadiri oleh lebih dari 100 kaum muda. Mereka diajak untuk mengalami cinta Tuhan, ditutup dengan perayaan Ekaristi. Kita menimba banyak pengalaman hidup yang berpengharapan dari sosok almarhum Paus Fransiskus. Juga acara ketiga yang luar biasa adalah camping rohani kaum muda di tempat kami di Bandol ini pada tahun ini. Luar biasa antusiasme ratusan kaum muda dihimpun, dipeluk dalam arti khusus ya, untuk mengalami cinta Tuhan, kerahiman Tuhan yang membuat mereka merdeka sebagai anak-anak yang berpengharapan. Wah, luar biasa. Saya melihat Frater ya, acara-acara kemarin tuh anak-anak muda begitu antusias ya. Iya, betul sekali. Ada bersama teman-temannya, lalu mereka menyanyi, bermain musik, menari. Inilah sebetulnya generasi muda yang penuh pengharapan. Kita mengharapkan semoga anak-anak muda ini menjadi tonggak, ya, kekuatan besar bagi gereja dan masyarakat. Kayak begitu ya, Frater ya? Iya, benar Romo. Setelah ini juga, selain kami ini berbicara, kita juga ada persembahan Romo. Oh iya. Persembahan dari anak-anak muda ya. Luar biasa. Boleh dijelaskan nggak, Frater? Ini kita mempersembahkan apa ya? Apa sih ya? Jadi yang akan ditampilkan nanti ini itu contoh anak muda yang saya katakan tadi. Mereka yang mau masih memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Mereka itu contoh anak muda yang masih berpengharapan. Mereka yang dinamakan sebagai kelompok Tritunggal Maha Kudus. Anak-anak muda yang mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan dan sesama. Melalui lagu-lagu ini, melalui suara-suara indah mereka ini, mereka mau menunjukkan bahwa mereka mau mencintai Tuhan, mereka mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih, Frater. Jadi nanti setelah ini, Kita akan selamat menyaksikan ya Iya. video Video dari- kaum muda yang penuh pengharapan. Dan pesan teman-teman, ingat, setengah tahun ini, mari kita manfaatkan dengan lebih baik tahun istimewa, tahun jubileum ini.
Tuhan Yesus memberkati.